beasiswa pendidik. Beasiswa ini memang brand new, baru kita luncurkan di tahun 2020 kemarin. Kalau dari tahun 2016 kita sudah punya beasiswa Budi, itu khusus untuk dosen. Nah, tahun 2020 itu kita berusaha memperlebar atau memperluas jangkauan, yaitu dalam beasiswa pendidik, di mana targetnya adalah guru dan dosen. Nah, syarat utamanya apa? Syarat utamanya itu kalau guru itu punya NUPTK, kalau dosen itu punya NIDN, regardless dari kementerian manapun. Pokoknya harus punya NUPTK dan harus punya NIDN. Nah, ini untuk persyaratannya, karena kemarin kita menerima yang sudah punya LOA, akan tetapi untuk tahun ini kita usahakan nanti akan ada 2 jalur, yaitu yang sudah punya LOA dan yang belum punya LOA. Nah, tapi syarat IPK, kemudian syarat batas usia, kemudian syarat bahasa sepertinya akan sama. Jadi syarat administrasinya adalah sudah punya NUPTK atau NIDN. Untuk guru hanya boleh untuk menempuh gelar master. Guru so far belum ada kesepakatan boleh menempuh gelar doktoral, tapi nanti ditunggu aja pengumuman selanjutnya apakah guru boleh ngambil doktor. Jadi kalau untuk magister IPK-nya 3,0, untuk doktoral 3,2. Batas usia adalah 40 tahun untuk magister, doktoral 47 tahun. Kemudian harus punya TOEFL. Kenapa harus punya TOEFL sih, Bu? Kan aku cuma sekolah di dalam negeri gitu. Tapi kan salah satu syarat untuk lulus adalah bisa menulis publikasi, dan publikasi itu harus ada dalam bahasa Inggris. Itulah kenapa kita insist bahwa tetap harus ada syarat kemampuan bahasa. Proses seleksi. Nah, proses seleksi kurang lebih seperti ini. Ada pendaftaran, seleksi administrasi. Seleksi administrasi itu basically cuma go or no go, yes or no. Kalau Anda memenuhi syarat, submit memenuhi syarat, syaratnya sesuai, pasti Anda akan lanjut ke seleksi selanjutnya. Kalau enggak, ya pasti akan gugur. Kemudian seleksi berbasis komputer itu TPA, biasanya teman-teman belajar aja TPA. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada seleksi wawancara, kemudian ditetapkan lulus seleksi. Kemudian kalau yang afirmasi akan dapat program pengayaan bahasa, kalau yang lain tidak akan ada. Kemudian ada PK atau program persiapan keberangkatan. Yang dicari itu orang yang seperti apa sih itu? Aku tadi kayaknya dari webinar ke webinar selalu yang ditanyain seperti itu. Yang dicari APDP itu orang yang seperti apa sih? Simpelnya aku bilang bahwa yang dicari APDP adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Gitu. Jadi lu nggak usah mikirin aku harus jadi kayak Mas Adli, aku harus kayak Mbak Lina, atau aku harus kayak Bu Ratna, atau aku harus kayak Mas Billy Mambrasar, atau aku harus kayak Mas Erbi biar bisa diterima. Nggak akan bisa dijadikan dengan satu kriteria yang sama, dengan penggaris yang sama. Just be yourself, jadi dirimu sendiri, dan kamu harus sudah selesai dengan dirimu sendiri. Jangan pernah melamar APDP kemudian bertanya habis ini aku ngapain. Kamu gak bakalan keterima. Anda harus sudah firm dengan pilihan Anda harus sudah firm setelah Anda selesai studi ini Anda mau ngapain, di mana dan kenapa harus ke situ. Itu Anda harus bisa jawab sendiri. Jangan pernah bertanya ke sana ke saya, karena saya nggak akan bisa jawab. Tujuan orang berbeda-beda, niat orang berbeda-beda. Yang jelas lurusin dulu niatnya sebelum kamu apply APDP, dah itu aja. Terus itu, nah apa yang ditanggung APDP? Saya dulu sekolah dengan dana bukan pinjaman tapi hibah, dana dari USAID, dan itu tidak selengkap biaya yang ditawarkan oleh USAID tidak selengkap dengan yang ditawarkan oleh APDP. Saya dulu sekolah tekan kontrak, kamu boleh nikah nggak boleh hamil. Gimana rasanya boleh nikah nggak boleh hamil? Terus kalau mau bawa suami nggak boleh gitu misalnya kan. Di sini sementara kita untuk doktoral kita dikasih APDP ngasih tunjangan keluarga. Kemudian saya dulu nggak dapat tunjangan buku, saya dulu nggak dapat bantuan penelitian, saya dulu nggak bisa, kalau mau seminar bayar sendiri. Terus transportasi pasti dibayarkan, aplikasi dibayarkan, asuransi dibayarkan. Kemudian kalau untuk dokter spesialis, ini karena khusus kita nggak mungkin dokter nggak bisa jahit gitu kan, nanti dokternya kamu dioperasi cuma di staples atau di lakban aja kan nggak lucu juga, makanya kita menyediakan berbagai macam dana tambahan untuk dokter spesialis yang diantaranya yaitu adalah kursus wajib. Biasanya ini kursus bedah, kursus jahit, kursus apa lagi aku nggak ngerti karena tiap kolegium berbeda-beda. Kemudian untuk yang difabel, teman-teman difabel bisa
mendapatkan privilege di mana mereka bisa membawa pendamping yang bukan suami atau bukan istrinya gitu kan. Asal jangan istri atau suami orang lain silahkan dibawa. Terus dan biaya pendukung lainnya yang disetujui LPDP. Mungkin itu perkenalannya ya Mas. Saya akan lebih banyak menggunakan waktu untuk sesi tanya jawab karena itu jauh lebih menarik. Baik, cukup jelas ya. Mungkin sebelumnya perlu kami sampaikan juga Bu, sebelum acara ini dimulai malahan sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk terkait bagaimana sih begitu menariknya dan para guru di Nusantara itu menunggu informasi ini. Jadi pertanyaan pertama itu saya rasa sudah terjawab oleh Ibu tadi. Memang untuk jadi guru itu di daerah kan nggak pakai bahasa Inggris. Kok butuh TOEFL sih? Gitu. Itu pertanyaan yang paling ramai ditanyakan oleh guru-guru di daerah. Dan itu merupakan challenge terbesar dan menjadi momok ya dari teman-teman pendidik. Mungkin sepintas tadi sudah dijawab oleh Ibu, mungkin bisa ditambahkan Bu, yang esensial dari bahasa Inggris ini seperti apa? Esensial dari bahasa Inggris seperti apa? Oke, kalau kamu keluar negeri, aku nggak harus tanya, harus jawab lagi ya kenapa butuh bahasa Inggris. Kalau dalam negeri, jangan bayangkan bahwa S2 ada sekolah S2 dan sekolah S3. Sekarang gini deh, gue nanya deh. Kalau teman-teman sekolah S1, apakah ada bahan ajarnya yang semuanya bahasa Indonesia? Nggak ada bahasa Inggris sama sekali. Kalian nggak baca jurnal? Nggak kan? Tetap harus bahasa jurnal. Dan di S2 dan S3 itu teman-teman dituntut untuk menulis. Yang menulis itu harus dipublikasikan, gitu kan. Dan publikasi yang bagus itu kan dalam bahasa Inggris, yang bahasanya universal, bahasa dunia. Nggak mungkin kita menulis dalam bahasa Indonesia dan orang Inggris ngerti, kecuali bahwa nanti bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa dunia oleh WHO, ya who knows, ya kalau WHO apa sih oleh PBB ya who knows, nggak terus kan. Cuma selama itu belum, ya Anda harus menguasai bahasa Inggris, harus bisa bahasa Inggris. Tanpa bahasa Inggris itu nanti akan terhambat, gitu Mas. Baik, saya akan membacakan ini beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Siang Bu, izin bertanya, saya Hana, dosen dari Universitas Andalas. Untuk beasiswa pendidik, apakah ada list kampus tujuan juga? Saya memiliki LOE dari RMIT Australia dan Corvinus Hungaria, tapi saya tidak ada di list RMIT, ada di list tapi jurusan saya tidak termasuk. Tidak ada dalam list LPDP yang khusus untuk program studi dan jurusan ilmu komunikasi. Itu pertanyaan dari Bu Hana, dosen dari Universitas Andalas. Kira-kira jawabannya seperti apa? RMIT nggak ada ya di targeted ya? Nanti izin lihat dulu ya. Oh ya, nah list universitas itu masih dalam godokan ya, masih digodok, masih diperbarui. Kenapa? Karena memang ranking peringkatan universitas itu biasanya baru muncul sekitar bulan November Desember kemarin kan, dan nggak bisa kemudian kita pakai itu plug di copy paste gitu, nggak bisa. Jadi kita masih godok dengan berbagai formula agar program studi khusus yang juga mungkin diperlukan tapi nggak masuk ranking, karena mungkin teman-teman harus tahu bahwa universitas di Jepang, universitas di Jerman itu nggak peduli ranking. Gue nggak butuh ranking, gue nggak butuh duit. Lu mau ya lu kesini gitu, karena mereka lebih mengunggulkan senseinya atau supervisornya dan labnya. Jadi kita berusaha menggodok itu dengan berbagai informasi agar universitas-universitas bagus yang nggak peduli ranking juga bisa masuk dalam list kita. Gitu. Mungkin jawaban dari Bu Ratna begitu. Untuk Bu Hana dari Iya, aku nggak bisa jawab spesifik apakah bisa karena belum ada di list sekarang, nggak tahu karena di list tahun ini akan ada atau enggak, aku juga belum tahu gitu. Oke, pastinya nanti dari ini akan terus ada upgrade ya Bu ya. Iya. Karena akan menjadi prioritas PDP yang menjadi kampus tujuan dari calon UARDI atau UARDI di masa yang akan datang. Ya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, ada dari Banten, Ibu Siti Komariah. Pertanyaannya adalah, saya guru PNS, IPS, MTS dari Kementerian Agama. NUPTK masih proses perval. Apa ini perval? Verifikasi. Oke. Apakah bisa ikut seleksi beasiswa pendidik? Jika iya, bagaimana? Karena NUPTK masih perval. Gitu, Bu. Tunggu aja, Bu. Kan belum buka juga beasiswanya. Oke.
Baik, selanjutnya kita baca dari Mas Galih dari Yogyakarta. Izin bertanya, beasiswa pendidik apakah diperkenankan memilih prodi pada universitas yang terdapat program join atau double degree? Nggak boleh. LPDP tidak membiayai join atau double degree, harus single degree. Sementara kebijakannya gitu. Nanti kecuali bahwa akan ada pengumuman boleh join atau double degree, yaitu nanti. Tapi sementara aku jawab kebijakan existing ya. Aduh, untung nggak ada yayangku. Oh itu ada tuh rumah tangga surgaku siapa tuh? Ini ada yang siapa nih? Salah pin Oh, ini barangkali ya. siapa nih? Ya, baik. Kalau yang tidak memiliki NIDN tapi hanya memiliki NIPTK, bagaimana Bu? Kira-kira? Kalau dosen harus NIDN. Kalau dosen harus NIDN. Kalau guru NUPTK. Kemudian ini ada lagi. Selamat sore Bu. Saya punya akun LPDP. Sudah 2 kali gagal. Coba lagi ya Mbak. Iya, sabar ya Mbak. Apply dan beasiswa Budi, sistemnya cuma bisa diupdate. Apa benar kami cuma bisa apply 2 kali LPDP? Karena dulu belum ada Budi LPDP. Pada saat gagalnya di mana dulu? Nah, gagalnya di mana dulu? Kalau gagalnya di administrasi bisa langsung nyoba lagi. Kalau gagalnya di SBK bisa langsung bisa langsung apply lagi. Tapi gagalnya di wawancara biasanya ada di band dulu satu cycle. Karena wawancara itu tidak akan berubah, kepribadian, kebiasaan, kompetensi orang itu tidak akan berubah dalam waktu hanya setahun. Itu hanya minimal akan berubah dalam waktu setahun. Dia harus belajar dulu. Jadi kalau misalnya gagalnya di wawancara, Anda biasanya akan di-ban setahun baru bisa ngikut lagi. Ini ada yang bertanya Bu dari bidik misi, dari penerima bidik misi sebelumnya. Saya pernah menerima bidik misi, tapi bukan lulusan terbaik Bu. Apakah saya bisa mendaftar LPDP afirmasi? Bagaimana dengan izin belajar bagi kami guru yang berstatus PNS? Nah, harus tugas belajar. Aku sudah salaman sama Dirjen GTK, harus tugas belajar, nggak boleh izin belajar. Anda harus dibebas tugaskan dari pengajarnya. Oke. Ini, oh ya, perlu kami sampaikan Bu, sebenarnya pada siang hari ini antusiasme dari peserta dari seluruh Indonesia itu cukup banyak. Pendaftar itu malahan sampai dengan 1.000 pendaftar lebih yang kita akomodir melalui Zoom hanya 300 orang, selebihnya via YouTube channel. Dan menariknya ada yang ikut dari negeri seberang sana. Jadi mungkin bagaimana persebaran medsos ini cukup epic dan cepat sehingga teman-teman, dan mohon maaf juga nanti jika ada yang belum bisa terbaca pertanyaannya karena cukup banyak pertanyaan, tapi saya lanjutkan lagi Bu. Ini ada pertanyaan dari Fatkur dari Tikes Widyagama Husada Malang. Pertanyaannya, untuk beasiswa pendidik, apakah tahun 2021 akan tetap untuk UNIF-DN? Apakah untuk LN akan dibuka juga? Buka semua. Buka semua. Berarti untuk guru bisa ngambil LN dan DN, Bu ya? Harusnya bisa, tapi list universitasnya nanti tunggu ya. Baik, Mas Fatur Rahim, mohon ditunggu karena Anda mendapat LOE dari UNSW ya, Australia. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana izin belajar? Oke, sudah. Kemudian LOE yang sudah kadaluarsa, Bu. Ini ada yang bertanya dari Mas Ning Zahro. LOE-nya sudah kadaluarsa, tapi belum mendapat beasiswa. Ya udah, kami putus, sorry ya, kita cerai dulu, nanti kamu daftar lagi. Kalau sudah punya LOA unconditional. Jadi beberapa teman yang sudah dapat beasiswanya, tapi dalam waktu, jadi gini, LPDP punya 2 jalur nih, kalau untuk daftar LPDP. Jalur yang sudah punya LOE dan jalur yang belum punya LOE. Jalur yang sudah punya LOE udah jelaskan, karena udah punya LOE, daftar beasiswa bisa langsung berangkat. Yang belum punya LOE, Anda punya waktu 18 bulan masa idah, enggak. 18 bulan, kita tunggu Anda sudah harus submit LOE. Kalau 18 bulan habis, maka PDP akan mengeluarkan surat keputusan. Anda diputus jadi penerima beasiswa. Anda bisa apply lagi kalau sudah punya LOA unconditional. Anda sudah punya LOE, daftar lagi, seleksi lagi. Oke. Selanjutnya ini masalah terbentur umur ya Bu. Sepertinya saya mendengar bahwa ada batas usia untuk dosen bahwa dinas pendidikan yang bisa mendapatkan beasiswa S3 itu batasnya 40.
Tapi di laman LPDP tersebut usianya 47. Mohon informasinya. Jadi untuk ASN dosen, guru, dan peneliti batasnya lebih lama, lebih jauh. Kalau untuk magister itu untuk 3 ASN fungsional tersebut, magister itu adalah 40, doktoral 47. Sementara ASN yang lain, magister 37, doktoral 42. Kenapa? Karena masa pensiunnya mereka juga lebih lama. Baik, ini dari ASN Kemenaker, dari BLK Vokasi Lombok. Kebetulan profesi saya sebagai pendidik, domisili saya di daerah 3T, dan saya alumni bidik misi. Mohon sarannya sebaiknya apakah saya mendaftar lewat LPDP, jalur apa? Umum atau afirmasi? Karena kategori PNS. Dari Gilang di Lombok. Pertanyaan susah ya. Karena kayak kamu LPDP di Jakarta, LPDP punya kapal, punya rakit, punya motor, punya pesawat, kamu tinggal pilih yang mana gitu kan, masing-masing punya pro cons-nya. Kalau kamu mabok naik kapal, ya jangan naik kapal, naik pesawat gitu kan. Cuma kalau kamu takut ketinggian, ya jangan naik tinggi, jangan naik pesawat, naik motor. Jadi silakan cermati masing-masing persyaratannya, mana yang paling fit atau mana yang paling pas buat teman-teman. Gitu. Tapi kalau untuk ASN, saya sarankan kalau misalnya Anda guru sudah punya NUPTK lewat jalur pendidik, gitu kan. Kalau ASN dosen punya NIDN lewat jalur dosen. Sementara kalau ASN jangan lewat reguler afirmasi walaupun di daerah 3T, lewat jalur ASN. Karena kalau untuk ASN itu kita nanti akan nagih surat rekomendasi dari instansinya, dan surat itu nggak bisa perorangan tapi gelondongan. Jadi kalau misalnya Anda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, misalnya, Anda dari Pemda Maluku, kita pasti akan nagihnya suratnya dari BKD Maluku, dan yang di surat itu menyatakan bahwa yang diizinkan untuk seleksi LPDP adalah nama ini. Di luar ini, walaupun Anda dari Maluku, tidak akan kita izinkan. Dan nanti kalau misalnya Anda ketemu afirmasi ternyata ASN, ya pasti akan diproses, diputus beasiswanya, akan diminta balik duitnya. Oke. Bu, ini mungkin meskipun sudah... Jangan lupa senyum, Bu, senyum nih. Aku serius banget ya, enggak. Berat ya. Padahal ini pertanyaannya ringan-ringan saja, Bu. Tapi berat rasanya ya. Ini pertanyaan, Bu, dari seorang guru, namanya Bu Ratna, dari Kabupaten Musirawas. Pingin nyambung S3, Bu. ASN saat ini, mohon sarannya. Guru belum boleh untuk S3, Mbak. Aku maksudnya gini, belum ada arahan dari Dirjen GTK bahwa guru diperbolehkan untuk S3. Kemarin sudah sempat ada wacana bahwa akan diperbolehkan, tapi kita belum, salamannya belum erat nih, maksudnya salamannya belum erat, teknisnya belum dijabarkan lebih lanjut, tunggu aja, nggih. Ini kemudian kita lebih banyak tanya jawab ya, Bu, ya, biar ada masalah yang tertumpahkan nantinya dan terjawab. Mas, aku tergelitik dengan pertanyaannya Mbak Irma. Mbak Irma mana nih? Tolong angkat tangan. Bu, misalnya saya alumni bidik misi dan mau lanjut magister via afirmasi, tetapi saya sudah menikah, apakah masih bisa? Apa hubungannya menikah dengan beasiswa dan afirmasi? Oh, ya, maaf ya. Coba tolong jelaskan. Kan tidak ada syaratnya LPDP bahwa Anda tidak boleh menikah. Lanjut Mas, intermezzo aja. Oke. Nggak apa-apa ya, Mbak. Jadi boleh kok menikah saja dulu, kemudian bawa kawan, biar ada yang masakin. Pulang beban berat terjawab karena ada disiapin makan. Aduh, kasihan banget suaminya suruh masakin, ya Allah. Nggak apa-apa, ding, sharing the pain. Iya. Oke, Bu, ini ada selanjutnya dari Mbak Kenis Rozana. Ibu mau tanya, dalam seleksi LPDP untuk dosen, mana yang lebih dipertimbangkan kesesuaian background dalam pemilihan jurusan untuk lanjut studi atau boleh jurusan tidak sesuai? Mengingat kalau dosen, kita diminta S3 jurusannya yang sesuai dengan kebutuhan kampus. Nah, kalau sesuai atau tidak sesuai kan nanti kita tinggal melihat surat izinnya. Kalau nggak sesuai kan pasti sudah tidak akan diberikan surat izin oleh instansinya. Gitu. Nggak bisa. Gitu. Kamu nggak sesuai. Gitu. Kamu harus pilih yang sesuai. Gitu. Kalau mana yang paling kuat? Kalau aku bilang proposalnya ya, karena S3 itu yang dilihat adalah proposalnya, visible atau tidak, kemudian genuine atau tidak, terus apa sih namanya itu,
apa namanya, apakah itu memang perlu atau tidak. Gitu. Oke, Mbak Kenis, pastinya ini ada kedua sisi timbal balik yang Mbak harus pertimbangkan, lembaga dan bagaimana kesesuaian membawa diri dengan yang dibuka oleh LPDP. Jadi itu perlu dipastikan supaya tidak kebimbangan di dalam perjalanan nanti. Ketika sudah lulus, kampus tidak mengizinkan ataupun di formasi LPDP tidak tersedia. Mbak, selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Asmaul Husna dari Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro, Nganjuk, Jawa Timur. Terkait syarat umum, mohon sertifikat TOEFL dipersyaratkan lagi untuk jenjang doktoral karena saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Syukron dari Mbak Asmaul Husna. Nanti kita tampung ya, kita tampung. Begitu Mbak Asmaul Husna sudah yang penting silahkan dipersiapkan segala syarat karena ketika pintu dibuka Anda tidak kebingungan lagi apa yang harus dipersiapkan. Karena semua itu sudah banyak sekali share informasi terkait persyaratan dan kapan waktu LPDP akan membuka penerimaannya. Saya rasa itu sudah banyak sekali informasi dari teman-teman yang ada di MG daerah ataupun MG pusat yang diakomodir dalam akun medsos ataupun informasi-informasi yang lain. Kemudian ada lagi pertanyaan, selamat sore Bu Retna, izin bertanya, apakah LPDP 2021 akan tetap ada tahap SBK? Terima kasih. Kayaknya masih, tapi bentuknya seperti apa aku belum bisa bilang. Oke. Kemudian ada lagi pertanyaannya, Assalamualaikum, izin bertanya Bu, gimana keterima S2 LPDP bagi pendidik sekolah dasar? Bagaimana? Gimana pertanyaannya Mas ulangi? Bagaimana trik bisa diterima S2 LPDP bagi kami pendidik sekolah dasar? Coba Mas, nanti tolong cariin alumni yang guru ya. Aku nggak bisa jawab juga, karena aku bukan guru yang diterima LPDP gitu kan. Gimana caranya? Aku agak bingung kalau ditanyain itu. Gimana caranya agar keterima LPDP? Karena memang LPDP itu unik. LPDP tidak mencari orang yang pinter banget, enggak. LPDP tidak mencari yang misalnya yang sangat menonjol di bidang non akademik misalnya, dia harus jadi pemimpin, enggak juga. LPDP mencari orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. As long Anda sudah selesai dengan diri Anda sendiri, berarti Anda tahu habis ini saya harus ngapain, saya harus kemana dan kenapa. That's it, just be yourself. Tapi kalau Anda belum selesai dengan dirinya sendiri, ada hidden agenda, itu pasti juga akan kebaca. Sesimpel itu. Oke, ini ada banyak sekali nih pertanyaan yang harus terbaca. Mohon maaf, saya akan pilih yang persebaran daerahnya ada di luar Jawa dan Sumatera. Izin bertanya, saya Arya dari Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Pertanyaannya adalah, misalnya beasiswa pendidik belum bisa mengcover guru untuk melanjutkan S3, apakah bisa ikut beasiswa targeted? Pertanyaannya, apakah Anda diizinkan oleh atasan Anda untuk ambil S3? Dan apakah setelah Anda ambil S3 akan diakui kesetaraannya oleh BKD setempat? Pertanyaannya itu dulu. Itu Mbak Arya yang bertanya dari Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Selanjutnya, mungkin sepintas tadi sudah dijawab oleh Bu Ratna. Ini ada pertanyaan dari Krisna Widatama, dosen dari Universitas Muhammadiyah. Mau tanya, apakah beasiswa pendidik hanya untuk universitas dalam negeri? Kemudian pertanyaan kedua, apakah untuk mendaftar beasiswa pendidik harus memiliki LOE unconditional? Enggak, dua-duanya enggak. Pendidik nanti tahun 2021 akan dibuka dalam negeri dan luar negeri, dan akan dibuka jalur LOE unconditional dan non-LOE. Oke, satu lagi saya baca dulu, mungkin nanti akan kita baca juga informasi yang lain. Selamat sore Bu Ratna, mohon izin bertanya. Untuk tahun 2021 ini jadwal pembukaan LPDP kira-kira kapan deh? Dan I just can tell you bahwa akan dibuka sebelum pertengahan tahun. When? Belum bisa dijawab. Oke. Rencananya ada berapa tahap, Bu?
Biasanya sih 2 tahap. Nanti kita lihat lagi sikon kan, lihat sikonnya COVID-nya semakin itu apa enggak. Banyak banget sih ini sekarang variabel tidak terduganya kan. Iya. Oke, Bu, ini ada yang bertanya dari Lampung. Izin bertanya, Bu. Saya alumni Magister LPDP, baru jadi dosen non-PNS, mau lanjut S3. Track record saya yang harus diperhatikan apa saja ya, Bu? Ini curhat kayaknya alumni, Bu. Mas, kalau mau curhat jangan di sini, Mas. Kamu email aku aja deh. Lanjut. Tuh sudah dipersilakan Mas Andi Sahputra dari Lampung untuk ngechat langsung Bu Ratna. Oke, pertanyaan selanjutnya Mbak, ini sudah dari Mbak Yanti tadi. Ini dari Bangka Belitung. Selamat sore Bu. Saya Feni dari Bangka Belitung, izin bertanya. Untuk lulus S1 dengan waktu studi 7 tahun, apakah boleh ikut calon UAR di LPDP? Boleh aja, kan nggak ada syaratnya LPDP bahwa Anda harus selesai S1 4 tahun atau nggak bisa daftar LPDP, enggak kan? Yang dibatasin kan hanya umur, IPK, sama TOEFL. Even we don't care universitas S1-mu dari mana, itu kita nggak akan nilai. Yang diatur adalah universitas tujuannya. Oke. Ini ada yang raise hand. Mungkin kita persilahkan barang 1 atau 2 orang yang menanyakan langsung. Silahkan kalau mau bertanya langsung dibuka mikrofon. Mas Muhammad Agus Hardiansyah, silakan. Oh iya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Nah, tolong di-spin di itu dong, di-pin dong. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Hardiansyah. Saya praktisi di pendidikan juga, Bu. Nah, di sini saya ingin sedikit menceritakan, Bu. Tahun lalu itu kan ada pembukaan beasiswa pendidik. Nah, saya walaupun saya bukan alumni LPDP, tapi saya keep encouraging my friends to apply for LPDP gitu kan, bukan? Nah, ada kendalanya, Bu, bagi guru-guru. Saya asalnya dari Kalimantan Barat, Ibu, Kalimantan Barat, dan senior saya ini dari SMA yang terpencil seperti itu. Nah, di sini kendalanya adalah beliau harus menyiapkan LOA, kemudian TOEFL juga. Nah, kendalanya seperti ini, Bu. Jika memang waktu itu kan dia mau daftar, kalau misalnya beliau ini lulus dapat LOA, kan kalau kampus di Indonesia itu harus untuk mendapatkan LOA kita harus sudah membayar semester pertama seperti itu. Nah, jika memang beliau tidak lulus LPDP namun dapat LOA dan harus membayar biaya sendiri, kan itu memberatkan. Jadi untuk tahun depan ini tidak ada yang khusus jalur LOA ya begitu, Bu? Kan tadi bilang ada LOA, ada non LOA. Tapi kalau untuk yang sudah ber-LOA, seingat saya nggak ngerti deh. Belum sudah ber-LOA tapi belum boleh mulai studi. Biasanya gitu. Jadi kamu sudah pegang LOA, misalnya di bulan Maret kita buka ya, kemudian seleksinya diumumkan di bulan Juni, dan kuliahnya di September. Boleh tuh. Tapi kalau misalnya kamu pegang LOA kuliahnya Februari, seleksinya Maret, itu yang pasti nggak akan diterima. Oh iya, Bu. Soalnya kan kalau di kampus Indonesia kan kita pengumuman S2, pengumuman kelulusan, kita harus langsung bayar kan, Bu kan? Langsung bayar berapa juta untuk daftar ulang seperti itu. Nah, nanti tahu-tahu tidak lulus LPDP seperti itu. Jadi kan ya agak... udah lewat jalur yang aman aja, yang non LOA nanti aja. Iya, berarti tahun 2021 ini ada pembukaan non LOA ya, Bu ya? Ada. Oke, untuk kedua, Bu, yang untuk dosen, Bu, untuk sampai kapan kalau calon dosen beasiswa dosen ini mendaftar di PTUD saja, Bu, gitu. Kan syaratnya itu sangat, kan tahun lalu itu bukanya untuk PTUD saja, perguruan tinggi unggulan dunia. Nah, apakah tahun-tahun depannya akan seperti itu terus apa bagaimana, Ibu? Masnya recall-nya jangan tahun lalu doang dong. Tahun lalu itu spesial soalnya pandemik kan. Oh ya. The pandemic hit us so hardly. So okay. Even we started on 2016, we started for the scholarship for the lecturer gitu kan. Dan itu untuk dalam negeri dan luar negeri dibuka semua.
Okay, so that in 2020 it was a special case. Yeah, 2020 is a very special case because the pandemic hits us so hard that make us to think twice to open all the programs. So we decided to open a very specific program, and the term and condition that have to be had the unconditional allowance. Okay, thank you, Bu. Okay, thank you. Oh, That was answering my that. Okay. Oke, kita persilahkan. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung lagi. Saya boleh mohon izin bertanya. Mohon izin bertanya. Iya. Selamat sore, Bu. Iya, Bu. Selamat sore, Bu Ratna. Kebetulan saya dosen di salah satu universitas di Jakarta. Tahun ini usia memasuki pas 47 tahun. Berarti kalau itu lebih akan lebih 47 ya kalau seandainya dibuka pertengahan tahun untuk LPDP. Apakah boleh diizinkan, Bu, lebih dari 47 itu tadi syarat usianya, Bu? Seingatku masih bisa, Mas. Yang jelas belum nyampe 48. Seingatku masih ada kesempatan walaupun kecil ya. Baik, Bu, terima kasih informasinya. Ya. Baik, masih ada. Waktunya masih cukup panjang sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kayaknya ini bakal dikupas tuntas kali ini, Bu Rana, oleh teman-teman dari baik dari MG Sumsel ataupun teman-teman yang ada di daerah. Bu, IPK jalur afirmasi apakah akan tetap sama? Apakah kemungkinan LPDP menyediakan program double degree untuk URDDN? Enggak. Nah, jawab ya. Mbak Lisbeth udah tak jawab. Terus. Sore, Bu. Mau tanya? Oke. Yang mana nih? Mas Aris Siswanti, monggo, Mbak. Selamat sore. Sore. Ya, saya Aris Siswanti dari Malang. Pertanyaan saya ada dua. Yang satu saya tulis di chat. Apakah ada nanti kalau sudah diumumkan itu, apakah ada perbedaan kuota mungkin untuk beasiswa yang non LOE dan yang jalur LOE? Enggak, Mbak. Kita nggak pernah pakai kuota. Jadi kesempatannya sama-sama ya? Sama. Ya, baik. Sama, Kak. Yang kedua tentang daftar universitas, Bu. Kan memang tadi disebutkan ada beberapa negara yang universitasnya mungkin tidak terdaftar di ranking yang internasional, tapi sebenarnya kualitasnya baik. Apakah ada kemungkinan misalnya untuk universitas yang lain dari negara lain yang mungkin belum masuk di daftarnya LPDP, tapi misalnya pertimbangan kesesuaian bidang ilmu misalnya dengan bidang riset kita dan segala macam itu. Contohnya apa, Mbak? Contohnya apa? Jadi misalnya kalau di daftar yang sebelumnya di Irlandia itu kan masih satu universitas saja yang luar negeri ya yang masuk. Bidangnya apa? Saya dari sastra Inggris dan itu memang tidak terlalu banyak mungkin ya dibandingkan dengan bidang dari ilmu yang lain misalnya. Jadi sastra Inggris nggak harus ke Irlandia kan, Mbak? Kenapa nggak ke UK atau ke Australia? Ya, maksudnya kalau selama ini kan kami sudah melakukan komunikasi dengan beberapa akademi di sana begitu. Enggak. Sudut pandangnya tidak seperti itu. Karena kalau itu bakalan jadi luas banget. Yang jelas kita mau programnya itu yang paling bagus. Dan bahwa sastra Inggris itu yang paling bagus di UK atau di Australia. Dan itu sudah ada di daftar kita. Kalau mau ke Melbourne, dah. Atau ke Oxford. Jangan milih Irlandia. Baik. Maaf, bisa satu lagi. Ya, satu lagi. Silahkan. Ya, tadi saya udah chat juga. Saya ini sedang mencari LOE. Dan ada kampus dalam negeri di Semarang. Mereka tidak tahu apa itu LOE dan prosedurnya gimana juga. Ini lagi mencoba meng-email direkturnya, belum ada balasan juga. Nah, apakah kampus dan jurusan yang sesuai kuota 2020 kemarin itu sama dengan 2021? Dan satu lagi tanya, untuk surat rekomendasi, saya kan tahun 2009 sudah lama.
Nah, itu bisa tidak dari teman seangkatan yang sudah doktor. Jadi akademisi. Surat rekomendasi itu harus orang yang sudah memperkerjakan Anda, atasan Anda. Oh iya, jadi dari kepala sekolah kan satunya kan dari dosen ya. Dari dosen. Ya, itu dosen bisa yang pernah bersinggungan dengan Anda dan tidak boleh ada bias. Bias, oke. Iya dong, kok temen bias, apalagi kalau mantan, nggak boleh, Mbak. Jadi harus komunikasi lagi nih dengan kampus yang udah lama sekali saya nggak. Ya iya dong, Mbak. Okay. Dia harus tahu Anda kan, gimana kualitas akademik Anda. Kalau walaupun teman Anda sudah profesor dokter, kan nggak pernah bersinggungan dengan Anda. Bagaimana kualitas akademik Anda? Oh iya, ternyata Mbak Rosidah dulu itu memang sering saya contekin, Mbak. Gitu gimana dong? Sudah kali Ibu soalnya. Nggak bisa, Mbak. Ya. Jadi memang surat rekomendasi itu harus dari atasan sama dari dosen yang memang dulu pernah mengampu Anda. Biasanya dosen pembimbing skripsi ini tahu bener nih kualitasmu itu seperti apa. Ya, baik. Tentang LOE tadi bagaimana ya Ibu ya? Untuk jurusan sama universitasnya yang seperti 2020 kemarin, apakah masih sama? Aku belum tahu Mbak, karena pasti shifting, aku bilang. Berubah apa enggaknya aku belum tahu, tapi pasti shifting. Shifting itu karena peringkatnya juga berubah, kualitas universitas juga berubah, gitu kan. Bisa jadi berkurang, bisa jadi nambah, aku belum tahu. Ada yang keluar, ada yang masuk. I can tell you right now, karena memang masih digodok. Terus LOE itu apa sih? LOE itu surat diterima di perguruan tinggi. Kalau di dalam negeri biasanya disebut SK keputusan Anda diterima di perguruan tinggi. Dan SK itu nggak bisa kemudian Anda datang ke universitas, woi LPDP mau bukaan nih, gue minta dong LOE, nggak gitu caranya. Kayak kamu ngelamar orang, anak orang, bapaknya udah nentuin nih syaratnya, kamu harus S1, gajimu harus 5 juta misalnya. Kamu harus punya rumah, kamu harus punya mobil misalnya. Universitas pun tak gitu, kamu mau sekolah ke UGM, FEB, misalnya untuk daftar FEB kamu harus lulusan S1 akuntansi. EPA kamu harus 3, sekian, misalnya gitu ya. Kemudian SKS-mu harus 144, kurang dari itu nggak bisa. FEB nggak menerima lulusan D4. Anda harus apply ke universitas, Anda harus seleksi, dan kalau misalnya dinyatakan lulus, baru Anda dapat surat keputusan itu. Gitu. Iya, karena kemarin aku dapat laporan dengan dibukanya beasiswa pendidik itu universitas pada komplain ke kita, ini kok aku digeruduk Mbak pada minta LOE padahal pada nggak seleksi gitu kan. Makanya mumpung ada kesempatan sosialisasi aku bilang LOE itu nggak kayak kemudian tiba-tiba apa ya nodong LOA gitu, enggak. Anda harus ikut seleksi, Anda harus ikut aturannya, dan kalau Anda memang qualified pasti akan dinyatakan lulus. Kalau luar negeri Anda harus apply biasanya online, syaratnya macam-macam. Itu silakan dicermati, silakan dipenuhi. Kalau universitas luar negeri mensyaratkan Anda harus punya IELTS minimal 6,5, IELTS-mu 6 gitu kan. Jangan coba-coba apply karena pasti akan dilempar atau pasti nggak akan keterima. Sama halnya kalau misalnya Anda banyak banget pertanyaan, kenapa sih LPDP mensyaratkan 6,5, kenapa nggak 6 aja, IELTS-ku baru 6, ya itu syarat yang harus Anda penuhi, jangan berusaha menawar syarat. Ya Ibu, mohon maaf Bu. Jadi tadi kan LPDP akan dibuka sebelum pertengahan tahun ya. Jadi saya berencana mau ke Universitas Negeri Semarang. Nah di situ pendaftaran yang mendekati yaitu 25 Januari ini. Nah, tapi di Februari akhir itu sudah harus ada registrasi. Enggak, Mbak. Enggak bisa, Mbak. Kalau Anda daftar Februari, enggak akan saya terima karena Anda sudah terhitung ongoing di UNES. Baik, Mbak Rosinda. Silakan dipersiapkan lagi. Insya Allah kesempatan LPDP itu masih terbuka lebar untuk Ibu. Hanya mohon nanti daftar LPDP dulu aja, baru nanti cari universitas. Okay. Untuk intake September. Ya, soalnya tahun kemarin wajib harus LOE soalnya Bu. Enggak, jadi Mbak, tadi kan sudah dijelasin tadi bahwa nanti LPDP juga akan membuka yang jalur non LOE. Ini agak kelar-kelar sama Mbak Rosinda ya nanti kalau tadi itu kan. Baik, tidak terasa waktu kita sudah berjalan 60 menit dan kita saat ini sudah dapat warning dari panitia bahwa diskusinya hanya berlangsung sampai 15.40. Mungkin 15.50. Saya persilakan untuk Bu Ratna mungkin yang ingin disampaikan di penghujung pertemuan siang ini. Apa yang mau disampaikan? 1.
teman-teman kalau mau mendaftar apapun, mendaftar universitas, mendaftar beasiswa, yang paling penting adalah cermati persyaratannya. Jangan pernah nodong, Bu, aku udah punya LOA nih, kasih gue beasiswa. Oh, pasti gue tendang dari sini, kan? Sorry ya. Tapi intinya bahwa Anda adalah orang-orang terpelajar, Anda adalah orang-orang terdidik, Anda bisa mempelajari syaratnya apa. Itu yang Anda penuhi dengan baik. Kalau memang sudah terpenuhi juga, pengelola beasiswa ataupun universitas nggak akan tutup mata kok. Itu akan diproses dengan sebaiknya juga. Kemudian 2, jangan pernah menawar. Aku kok tinggi banget sih, ya apa ya, there is no pain if there is no gain if there is no pain. Semua itu pasti harus ada apa ya, harus ada usahanya. Jangan kemudian bahwa aku bisanya segini atau gimana caranya. Anda bisa baca, Anda bisa tanya, gunakan itu. Nah ini nih, orang Indonesia ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya itu paling males bertanya. Kalau kamu nggak tahu, jangan hanya berusaha mencari sendiri. Tanya, bertanyalah. Karena itu bukan hal yang memalukan gitu. Karena dengan bertanya Anda akan mendapatkan lebih banyak informasi yang lebih apa ya mungkin ya, yang lebih rigid, informasi yang lebih spesifik yang akan sangat berguna bagi Anda. Kemudian beasiswa ini luas, ya. Beasiswa LPDP ini luas dan bisa dipergunakan oleh siapapun. Tapi yang jelas, apapun tujuan Anda, terutama kalau tujuan belajar, tujuan bekerja, tujuan berumah tangga, yang pertama kali yang harus diluruskan adalah niat. Dan niat tidak hanya bisa lurus di awal aja, di tengah dia juga bisa belok, bisa bengkok-bengkok. Jadi niat itu selain lurus di awal juga harus dikalibrasi di setiap perjalanannya. Bahwa niat yang baik tidak selalu jalannya mulus, niat yang tidak baik tidak selalu jalannya jadi susah gitu. Enggak gitu. Itu nanti akan apa ya, yang jelas dengan niat yang baik insya Allah mungkin semuanya dipermudah. Dan itu yang saya rasakan selama 40 tahun saya hidup. Kalau niatnya lurus, insya Allah semuanya dipermudah dengan cara dan waktu yang paling tidak pernah Anda duga. Itu aja Mas. Terima kasih Mas.